Halo guys, tahukah kalian bahwa di luar angkasa terdapat sebuah sistem yang sangat luas dan menakjubkan yang disebut tata surya atau solar system. Di dalam tata surya terdapat matahari sebagai pusat dan planet-planet yang terus bergerak mengelilinginya. Setiap planet memiliki bentuk, ukuran, warna, dan keunikan yang berbeda-beda. Ayo kita mulai perjalanan kita untuk membahas satu persatu planet yang ada di tata surya, dari yang terdekat hingga yang terjauh dari matahari. Sekarang kita akan mengenal matahari. Matahari adalah pusat tata surya dan merupakan benda terbesar dalam tata surya. Matahari sebenarnya adalah sebuah bintang yang sangat besar dan tersusun dari gas panas. Suhu permukaan matahari mencapai sekitar 5.500 derajat Celcius. Sangat panas sekali ya teman-teman. Matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Matahari memberikan cahaya sehingga bumi menjadi terang pada siang hari. Matahari juga memberikan panas sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan dapat hidup dengan nyaman. Selain itu, matahari juga menjadi sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Karena itulah, matahari disebut sumber utama energi cahaya dan panas bagi bumi. Selanjutnya, kita akan membahas planet yang pertama, yaitu Merkurius. Merkurius merupakan planet pertama yang terdekat dengan matahari. Karena jaraknya sangat dekat dengan matahari, planet ini menerima panas yang sangat tinggi saat siang hari. Merkurius juga merupakan planet terkecil di dalam tata surya. Permukaan Merkurius dipenuhi banyak kawah sehingga tampak mirip seperti permukaan bulan. Planet ini juga bergerak mengelilingi matahari dengan sangat cepat dibanding planet lainnya. Sekarang kita akan membahas planet yang kedua, yaitu Venus. Venus sering disebut sebagai bintang kejora karena dari bumi planet ini tampak sangat terang, terutama pada pagi atau sore hari. Walaupun bukan planet yang paling dekat dengan matahari, Venus justru menjadi planet paling panas dalam tata surya. Hal ini terjadi karena Venus memiliki lapisan gas yang sangat tebal sehingga panas matahari terjebak di dalamnya. Jika dilihat dari luar angkasa, Venus tampak tertutup awan tebal. Suhunya sangat tinggi sehingga kehidupan seperti di bumi akan sulit ditemukan di planet ini. Nah teman-teman, sekarang kita sampai di planet tempat tinggal kita, yaitu Bumi. Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan menjadi satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan. Di bumi terdapat manusia, hewan, tumbuhan, lautan, gunung, sungai, dan berbagai makhluk hidup lainnya. Jika dilihat dari luar angkasa, bumi tampak berwarna biru karena sebagian besar permukaannya ditutupi oleh air. Oleh sebab itu, bumi sering disebut sebagai planet biru. Bumi memiliki udara dan suhu yang sesuai sehingga makhluk hidup dapat tinggal dan nyaman. Karena bumi adalah rumah kita harus menjaga kebersihan dan kelestariannya. Planet berikutnya adalah Mars. Mars dikenal dengan sebutan planet merah karena permukaannya tampak berwarna merah. Warna merah tersebut berasal dari debu dan batuan yang banyak mengandung zat besi. Mars memiliki suhu yang lebih dingin dibandingkan bumi karena letaknya lebih jauh dari matahari. Mars sering diteliti oleh para ilmuwan karena dianggap memiliki beberapa kondisi yang mirip dengan bumi. Sekarang kita akan mengenal Jupiter, yaitu planet kelima dari matahari. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Ukurannya sangat besar dibandingkan planet lainnya, sehingga sering disebut sebagai raksasa tata surya. Berbeda dengan bumi, Jupiter bukan planet berbatu, melainkan sebagian besar tersusun dari gas. Planet berikutnya adalah Saturnus. Saturnus sangat terkenal karena memiliki cincin indah yang mengelilinginya. Cincin Saturnus tersusun dari potongan es dan batuan kecil yang mengitari planet tersebut. Karena bentuk cincinnya yang unik, Saturnus menjadi salah satu planet yang paling mudah dikenali. Sekarang kita akan masuk ke planet ketujuh dalam tata surya, yaitu Uranus. Uranus merupakan salah satu planet yang letaknya sangat jauh dari matahari. Jaraknya sekitar 2,9 miliar kilometer dari matahari. Karena jaraknya sangat jauh, cahaya dan panas matahari yang diterima Uranus jauh lebih sedikit dibandingkan planet-planet yang lebih dekat, seperti bumi atau Mars. Hal inilah yang membuat Uranus memiliki suhu yang sangat dingin. Jika dilihat dari luar angkasa, Uranus tampak berwarna biru kehijauan. Warna tersebut berasal dari gas metana yang terdapat dari atmosfer Uranus. Gas metana dapat menyerap cahaya berwarna merah dan memantulkan warna biru sehingga Uranus terlihat unik. Jika sebagian besar planet berputar dengan posisi tegak, Uranus justru berputar dalam kondisi sangat miring.
Sekarang kita masuk ke planet yang terakhir dalam tata surya, yaitu Neptunus. Neptunus merupakan planet ke-8 sekaligus planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Jarak Neptunus dari matahari sekitar 4,5 miliar kilometer. Karena letaknya sangat jauh, hanya sedikit cahaya matahari yang dapat mencapai planet ini. Akibatnya, suhu di Neptunus sangat dingin. Planet ini menjadi salah satu tempat terdingin di tata surya. Neptunus memiliki warna biru yang indah. Sama seperti Uranus, warna biru tersebut dipengaruhi oleh kandungan gas metana pada atmosfernya. Walaupun jauh dan dingin, Neptunus terkenal memiliki angin yang sangat kencang. Angin di planet ini bergerak jauh lebih cepat dibandingkan angin yang ada di bumi. Para ilmuwan terus meneliti Neptunus untuk mengetahui lebih banyak tentang planet yang sangat jauh ini. Karena jaraknya yang sangat jauh, perjalanan menuju Neptunus tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Wah, semakin jauh planet dari matahari, ternyata keadaannya semakin dingin dan penuh hal-hal menarik ya teman-teman. Tahukah kamu, selain mengelilingi matahari, setiap planet di tata surya juga berputar pada porosnya sendiri. Perputaran ini disebut rotasi. Rotasi adalah gerakan berputar suatu planet pada porosnya sendiri. Bayangkan seperti gasing yang berputar di tempatnya. Setiap planet di tata surya melakukan rotasi, tapi dengan kecepatan dan cara yang berbeda-beda. Planet kita, Bumi, berotasi satu kali penuh dalam waktu 24 jam. Karena rotasi inilah, bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara bagian yang membelakangi matahari mengalami malam. Tanpa rotasi, satu sisi bumi akan selalu panas membakar, dan sisi lainnya akan membeku. Jupiter, yaitu planet raksasa ini, berotasi sangat cepat. Satu hari di Jupiter hanya 10 jam. Bayangkan, dalam waktu setengah hari bumi, Jupiter sudah selesai satu hari penuh. Kecepatan rotasinya yang tinggi membuat Jupiter terlihat sedikit pipih di kutubnya. Lalu ada Mars, rotasinya mirip dengan bumi, yaitu sekitar 24,6 jam. Itu sebabnya satu hari di Mars disebut Sol, dan panjangnya hampir sama dengan satu hari di bumi. Tapi yang paling unik adalah Venus dan Uranus. Venus berotasi sangat lambat. Satu kali rotasi Venus butuh 243 hari bumi. Venus berputar berlawanan arah dengan planet lain. Jadi, di Venus, matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Sementara Uranus berputar miring hampir 90 derajat. Akibatnya, Uranus seperti menggelinding di orbitnya saat mengelilingi matahari. Jadi, rotasi bukan hanya gerakan biasa. Ia adalah jam alamiah mengatur waktu di seluruh tata surya. Dan berkat rotasi bumi yang pas, kita bisa menikmati pergantian siang dan malam yang membuat kehidupan di sini bisa berjalan. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah menjelajah seluruh tata surya bersama-sama. Melalui pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa matahari merupakan pusat tata surya yang menjadi sumber energi bagi seluruh planet. Setiap planet memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi ukuran, jarak, maupun kondisi permukaannya. Di antara planet-planet tersebut, Bumi memiliki keistimewaan sebagai satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kelestarian bumi sebagai tempat tinggal kita. Menjaga kebersihan lingkungan, menghemat sumber daya alam, dan melestarikan alam sekitar merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai penghuni bumi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.